lagi sama aku, Mbak Ani. Hari ini Mbak Ani mau cerita kisah seorang nabi yang berperang melawan Jalut. Ada yang tahu nggak namanya Nabi siapa? Namanya Nabi Daud alaihissalam. Mbak Ani mau cerita ya. Masa kecil Nabi Daud. Nabi Daud adalah keturunan Bani Israel. Ia dilahirkan di kota Bethlehem, satu kota kecil di wilayah Palestina. Kota Bethlehem terletak sekitar 10 km di sekitar selatan Yerusalem. Kota ini memiliki ketinggian sekitar 765 meter di atas permukaan laut. Ayah Daud bernama Ihyas bin Umayyah. Beliau masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud merupakan anak bungsu dari 13 bersaudara. Daud memiliki tubuh pendek, mata biru yang indah, dan juga memiliki hati yang bersih dan suci. Masa kecil Nabi Daud sangat menyenangkan. Daud kecil adalah seorang pengembala domba. Setiap hari ia bermain di padang rumput yang hijau. Ia bermain sambil mengembala domba-dombanya milik ayahnya. Ia suka berlari ke sana ke sini, bercengkrama dengan binatang peliharaannya. Daud kecil sangat menyayangi binatang. Tidak hanya domba, burung-burung pun ia sayangi. Daud juga sering merawat binatang yang sakit. Ia mengobati binatang yang terluka sampai sembuh kembali. Ia merawat binatang itu dengan penuh kasih sayang. Tak heran, binatang-binatang itu pun sangat menyayangi Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sekelebihan kepada Nabi Daud, yaitu dapat memahami bahasa binatang. Seperti Nabi Sulaiman kan? Ia juga dapat mengajak binatang-binatang itu berbicara. Ia bisa mengetahui binatang yang sedang sedih atau sedang gembira. Kemampuan itu membuat Nabi Daud dapat bersahabat dengan binatang. Para binatang pun patuh kepadanya. Daud kecil seorang anak pemberani. Ia dididik sang ayah menjadi anak yang kuat. Begitupun dengan kakak-kakak kandungnya. Mereka dilatih agar siap berperang. Ketika Raja Talut hendak berperang melawan Palestina, ayah Daud mengutus 3 putranya untuk bergabung dengan pasukan Raja Talut. Di antara ketiga putranya itu, Daud yang masih belia ikut serta. Namun, Daud tidak menunjukkan rasa ketakutannya. Sang ayah menasihati Daud yang sudah siap berperang. "Daud, ingatlah pesanku ini baik-baik," ujar sang ayah sambil menatap Daud yang bertubuh kecil. "Daud, kau boleh ikut berperang bersama pasukan, tapi tugasmu bukan untuk berada di barisan depan," tambah sang ayah. "Lalu, apa tugasku, ayah?" tanya Daud penasaran. Sang ayah pun tersenyum. "Kau berada di barisan belakang, mengurus perbekalan. Tugasmu membantu menyediakan makanan dan minuman bagi yang berperang. Kau masih muda, belum memiliki pengalaman. Jadi, kau hanya membantu di belakang saja," jawab sang ayah. "Baiklah ayah, aku mengerti," ujar Daud sambil mengangguk pelan. Daud pun bersiap bergabung dengan pasukannya. Walaupun belum diizinkan maju bertempur di medan perang, Daud tetap bersemangat. Tekadnya sudah bulat bergabung menyumbangkan tenaganya kepada pasukan Talut. Perang pun dimulai. Pasukan Talut dan pasukan Jalut saling berhadapan. Pasukan Jalut terlihat berjumlah ribuan, tak sebanding dengan pasukan Talut yang sudah berkurang. Sebelum berperang, pasukan Talut bersama-sama berdoa. Pasukan Talut adalah orang-orang terpilih. Mereka yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Raja Talut selama ini telah semena-mena. "Hai Talut," seru Jalut memecah keheningan. "Kamu yakin akan memenangi perang? Lihatlah pesanku ini. Lihatlah pasukanku lebih banyak dari pasukanmu. Lebih baik kalian sekarang mundur daripada kalian nanti kebuat malu," jubir Jalut yang sombong. Talut geram mendengar perkataan Jalut, namun ia berusaha sabar. "Bukankah Allah bersama orang yang bersabar?" "Jangan sombong, wahai Jalut," balas Talut. "Nyali kami tidak akan ciut, karena kami bukanlah pengecut," balas Talut dengan lantang. Perkataan Talut pun membuat pasukan Bani Israel semakin percaya diri. Jumlahnya pasukan yang tidak sebanding bukanlah penghalang. Mereka yakin bisa menang. Daud kala itu berada di barisan belakang. Pasukan yang berkurang membuat ia harus ikut berperang. Ia bertugas menjadi pelempar batu dengan ketapel raksasa. Perang hampir dimulai. Talut menyemangati para pasukannya. "Wahai pasukanku, aku akan memberi hadiah
bagi yang berhasil membunuh Jalut. Aku akan nikahkan ia dengan putriku. Ia juga akan berada bersamaku di dalam kerajaan. Kedua belah pasukan kini sudah bersihadapan. Jalut yang menggunakan baju besi mengeluarkan pedangnya. Ia ayunkan pedangnya dengan lincah di angkasa. Kilauan pedang seakan-akan menjadi pertanda genderang perang siap dimulai. Namun tiba-tiba Jalut berubah pikiran. Ia berkata lantang, "Siapakah yang berani melawanku?" Tentang Jalut tiba-tiba, "Majulah 1 lawan 1, serunya lagi. Jalut memandang tajam ke arah pasukan Talut. Sorot matanya yang berbengis seolah-olah berkata bahwa dia siap menghabisi pasukan Talut satu persatu. Pasukan Talut saling berpandangan melawan Jalut seorang diri. Bulu kuduk mereka langsung berdiri membayangkannya. Jalut seperti raksasa yang terlindungi baju besi. Jalut juga sangat lincah dalam berperang. Dengan sekali tebas pedang, ia mampu membunuh lawannya. Siapakah yang akan maju untuk melawan Jalut yang sombong? Ada yang tahu, adik-adik? Mbak latihan lagi ya. "Aku siap maju." Suatu suara menyahut dari belakang. Talut dari pasukan lain berperang. Suara itu milik Daud. Bagaimana mungkin anak yang masih belia bisa melawan Jalut? Daud mendatangi Talut. Ia memohon izin agar diizinkan melawan Jalut. Walau terkejut, Talut sudah menduga Daud anak yang berbeda. Sejak Aisyah, ayah Daud, menitipkan Daud padanya, Daud memang belum pernah ikut berperang sebelumnya. Namun, Talut sudah melihat keberanian Daud yang luar biasa. Semangat dan keteguhan selalu terpancar dari kedua matanya. "Apa kau benar-benar siap mengalahkan Jalut?" tanya Talut pada Daud. Talut berusaha meyakinkan dia. Jalut bukanlah musuh yang bisa dipandang sebelah mata. "Ya, atas izin Allah, aku akan mengalahkan Jalut. Aku akan menggunakan ketepelku ini," ujarnya mantap. Kesungguhan Daud membuat Talut mengizinkannya. Daud adalah putra yang beriman. Talut yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya. Daud lalu menaiki batu besar dan berdiri di atasnya. "Hai Jalut, aku akan melawanmu," seru Daud dengan lantang. Jalut pun terkejut melihat Daud, namun ia pun tertawa. "Kembalilah, aku tidak akan membunuhmu," sahut Jalut. Daud tak gentar mendengar ejekan Jalut. Hinaan Jalut tak membuatnya takut. "Tapi aku ingin mengalahkanmu, hai Jalut," ujar Daud lantang. Daud segera melompati batu-batu besar berpegang ketapel dan batu. Daud siap melawan Jalut. Suasana tegang dan mencekram. Semua pasukan terdiam. Daud kini sudah berhadapan dengan Jalut. Pertarungan akhirnya dimulai. Jalut berjalan ke arah Daud sambil mengayunkan pedang. Daud pun segera memasang ketiga batu pada ujung ketapelnya. Daud memutar-mutar ketapelnya hingga batu itu menjadi satu. Daud membidik Jalut dengan hati-hati. Setelah itu, ia lontarkan batu itu ke arah Jalut. Erang Jalut kesakitan. Batu itu berhasil mengenai dahi Jalut. Darah segar keluar dari dahi mengalir kedua matanya. Seluruh pasukan terperangah melihat kejadian itu. Tubuh Jalut yang besar pun jatuh ke tanah. Jalut roboh tak berdaya. Ia tergeletak dengan luka menganga di dahinya. Jalut yang besar dan sombong tewas ketika. Pasukan Talut bersorak gembira. Jalut berhasil dikalahkan oleh Daud. Mereka mengeluh-elukan nama Daud. Namun perang belum usai. Masih ada ribuan pasukan Jalut. Apakah pasukan Talut mampu mengalahkan pasukan Jalut? Insya Allah mampu deh kayaknya. Nah, setelah ini ada mukjizat Nabi Daud nih. Ada yang tahu apa itu? Daud menjadi raja yang adil dan bijaksana. Kekuasaan digunakan sebaik-baiknya untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menambahkan nikmatnya dengan mengangkat Daud menjadi seorang nabi. Allah membekali Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur, sebuah kitab yang berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur diturunkan pada bulan Ramadan. Di dalam Zabur terdapat nasihat-nasihat dan hikmah kehidupan. Nabi Daud alaihissalam berdakwah dengan menggunakan kitab Zabur kepada umatnya. Ayat-ayat pada kitab Zabur membantu Nabi Daud alaihissalam memutuskan perkara. Nabi Daud alaihissalam selalu memberi keputusan yang bijaksana sebagai raja. Semua keputusan selalu berdasarkan pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam yang lain adalah keindahan suaranya.
Allah memberi Nabi Daud alaihissalam suara yang sangat merdu. Beliau sering menyampaikan ayat-ayat dengan cara menyanyikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan gunung-gunung dan burung-burung untuk ikut serta bertasbih bersama saat Nabi Daud alaihissalam melanturkan ayat-ayat dalam kitab Zabur. Binatang-binatang berkerumun di hadapan Nabi Daud. Perang masih suaranya sangat merdu menjadi magnet tersendiri. Pada masa pemerintahan Nabi Daud alaihissalam, perang masih terjadi. Ia sering mengutus pasukannya untuk berperang melawan pihak-pihak lainnya yang zalim. Baju besi menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pasukan Nabi Daud. Namun, baju besi itu dibuat oleh para ahli di negerinya dengan sangat sehingga pemakaian sulit bergerak. Pada suatu hari, Nabi Daud alaihissalam duduk merenungkan masalah perperangan di negerinya. Di depan beliau terdapat potongan besi. Tangannya memainkan potongan besi itu. Tanpa disadari, Nabi Daud alaihissalam mampu melunakkan dan menganyam potongan-potongan kecil, melekatkan sebagian potongan besi pada potongan lain, sehingga beliau mampu membuat baju besinya sendiri. Baju besi yang dibuatnya sangat tebal, namun sangat nyaman dipakai dan leluasa. Pasukannya dapat terlindungi dari serangan senjata lawan. Itulah mukjizat lain yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah pribadi yang sungguh mempesona. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan dan ketaatan Nabi Daud alaihissalam dalam beribadah. Nabi Daud alaihissalam rajin melakukan puasa setengah tahun, yaitu sehari puasa dan sehari tidak. Nabi Daud alaihissalam juga dianugerahi pemahaman Islam yang tinggi. Semua perkara pasti berdasarkan pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Daud alaihissalam terkenal raja yang bijaksana. Wafatnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam selalu mengunci pintu bila hendak pergi keluar rumah. Tak seorang pun bisa masuk ke dalam rumahnya sampai ia kembali. Namun, pada suatu hari, istri Nabi Daud alaihissalam terkejut. Ia melihat seorang laki-laki berada di dalam rumahnya. "Siapakah Anda?" tanya istri Nabi Daud alaihissalam kaget. Ia memandangi laki-laki itu asing sekali. "Bagaimana Anda bisa masuk ke rumahku? Semua pintu dalam keadaan terkunci." "Demi Allah, ini adalah aib bagi Nabi Daud," ujarnya lagi penuh rasa penasaran. Tak lama kemudian, Nabi Daud kembali ke rumah. Lelaki itu belum beranjak pergi. Nabi Daud alaihissalam yang juga terkejut langsung bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah makhluk yang tak takut pada raja, dan tak ada sesuatu apapun yang mampu menghalangiku," jawab lelaki itu. "Aku mengerti, Anda adalah malaikat maut. Allah telah memerintahkan Anda untuk menjemput nyawaku," ujar Nabi Daud alaihissalam dengan tenang. "Selamat datang, wahai utusan Allah," sambutnya malaikat maut, kemudian terdiam sampai ruh Nabi Daud alaihissalam dicabut. Nabi Daud alaihissalam meninggal di hari Sabtu. Tak ada sakit yang ia derita. Nabi Daud alaihissalam meninggal dalam usia 100 tahun. Dakwah Nabi Daud alaihissalam akhirnya usai. Matahari sedang bersinar sangat terik saat hari kematian Nabi Daud alaihissalam. Panas begitu terasa menyengat. Rakyat Bani Israel sangat terpukul atas meninggalnya sang raja. Bani Israel pernah bersedih saat kematian Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Jenazah Nabi Daud alaihissalam lalu dimandikan dan dikafani. Jenazah Nabi Daud alaihissalam diantar banyak orang menuju pemakamannya. Ada kurang lebih 40.000 rohib dengan memakai baju panjang dan penutup kepala ikut mengantarnya. Belum lagi ribuan rakyat Bani Israel yang ikut berduka. Melihat teriknya matahari, Sulaiman, putra dari Nabi Daud alaihissalam, memanggil burung-burung elang dengan sayap yang lebar untuk memerintahkan untuk menaungi orang-orang yang berjalan. Ribuan burung-burung terbang rendah di atas orang-orang tersebut. Burung-burung itu melindungi orang-orang yang dari teriknya matahari. Orang-orang yang mengantar Nabi Daud alaihissalam ke pemakaman tidak lagi merasa kepanasan. Mereka tetap merasa sejuknya angin yang berhembus dari sisi lain. Itulah kisah dari Nabi Daud alaihissalam yang pemberani dan bijaksana. Beliau adalah Nabi yang memiliki banyak mukjizat dari Allah. Rasa syukur tak pernah lepas dari hati Nabi Daud alaihissalam. Kenabian beliau diturunkan pada sang anak, Nabi Sulaiman. Cukup sekian
cerita Nabi Daud alaihissalam yang Mbak ceritakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.